Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kaji kita pada subuh kini, setelah lama absen terhenti dan dipindahkan ke subuh, surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 27, halaman 153. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-27, halaman 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahum sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Mari kita terjemahkan sesuai dengan Quran terjemah. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu, la yaftinannakum, oleh syaitan, kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana hal setan itu telah mengeluarkan dua orang tuamu, yaitu Adam dan Hawa, dari jannah, dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma, dengan menanggalkan pakaian keduanya, diwiriyahuma sawatihima, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Innahu yarakum, sesungguhnya setan itu yarakum, dia melihat kamu, huwa wa qabiluhu, beserta pengikut-pengikutnya, min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatin, sesungguhnya kami menjadikan setan-setan itu aulia, wali-wali, pemimpin-pemimpin, lilladzina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Demikian kira-kira terjemah. Bapak dan Ibu yang berhadir, ayat yang kita baca tadi kita sambung dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hadis yang kita bacakan matan saja, hadis sahih dan hasan. Yang pertama adalah satru atau sitru, tirai pembatas, tirai penghalang, ma baina a'yunil jinni wa warati bani Adam, antara mata jin atau antara penglihatan jin dengan aurat anak cucu Adam. Idza dakhala ahaduhumul khala, apabila salah seorang mereka, anak cucu Adam itu, masuk ke khala, masuk ke tempat di mana dia buang air, ayaqul, itu dengan mengucapkan bismillah. Itu hadis pertama. Hadis kedua disebutkan bahwa satru
ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam. Tirai pembatas, penghalang antara mata jin, pandangan jin, dan aurat kita, anak cucu Bani Adam. Idza wada'a ahaduhum thawbahu, apabila salah seorang mereka, anak cucu Adam itu, wada'a thawbahu, melepaskan, menanggalkan pakaiannya, ayyaqul, dengan mengucapkan bismillah. Tercantum dalam hadis sahih. Nah, Pak dan Ibu yang berhadir, ayat yang kita baca tadi tidak semuanya kita akan pahami, cuma penggalan terakhir. Bunyi ayatnya, innahu yarakum, sesungguhnya setan itu, innahu, sesungguhnya hu, dianya setan itu, yakni iblis dengan pengikut-pengikutnya, itu jin-jin, yarakum, dia melihat kamu, huwa wa qabiluhu, beserta qabilahu, qabiluhu, qabilahnya, pengikut-pengikutnya atau anak buahnya atau teman-temannya, min haitsu la tarawnahum, dari tempat di arah yang kamu tidak bisa melihat mereka, tapi mereka melihat kamu. Nah, sesungguhnya kami jadikan setan-setan itu sebagai pemimpin-pemimpin, wali-wali bagi orang yang tidak beriman. Pelajaran pertama, bahwa jin termasuk setan atau iblis, mereka itu bisa melihat kita. Sebaliknya kita tidak bisa melihat mereka, karena kita tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat makhluk jin. Dan mereka bebas melihat kita dari tempat-tempat, dari arah-arah yang kita tidak sadar. Mereka melihat kita. Itu yang pertama pelajarannya. Siapakah jin? Secara bahasa jin itu artinya tidak nampak, tersembunyi, tertutup. Nama jin. Kalau kita terjemahkan jin itu bahasa jannah, tidak nampak, tertutup, tersembunyi. Nah, itu namanya janin. Dalam perut ibu janin tidak nampak. Janun, orang gila, tidak nampak akarnya. Junnah, perisai, tidak nampak orang yang di baliknya. Kebun-kebun yang subur, jannah. Dia suburnya tidak nampak lagi tanahnya. Surga yang Allah janjikan tidak nampak di situ. Jadi asal kata jin tidak nampak, tidak bisa dilihat. Untuk itu tidak ada satu orang pun kecuali atas izin Allah yang bisa melihat jin. Selama dia jin tidak nampak. Tapi mereka bisa melihat kita. Kita tidak mampu. Innahu yarakum, sesungguhnya jin itu melihat kamu, setan itu melihat kamu, iblis itu melihat kamu. Dia dan qabilnya, pengikutnya, dari arah, dari tempat yang kita tidak bisa lu melihat mereka, kecuali ketika jin itu menjelma dalam bentuk tertentu, dalam jelmaan tertentu, kita bisa lihat jelmaan jin. Karena Allah juga beri kepada jin itu menjelma dalam sosok, dalam bentuk tertentu. Seperti bisa sosok manusia, bisa sosok binatang, bisa sosok makhluk-makhluk yang kita tidak tahu.
Jadi yang dilihat itulah jelmaannya, aslinya enggak. Barangkali kita ini Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul pilihan yang bisa melihat aslinya, wallahu a'lam. Tapi kita manusia biasa, kita tidak bisa melihat mereka. Jelmaannya jadi, itulah diakui oleh para ulama jelmaannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia bebas melihat kita dari arah sampai yang kita tidak sadari, memandang kita. Maka ketika kita menanggalkan pakaian, membuka baju, nampak aurat kita. Nampak aurat kita. Buka baju biasa di kamar, walaupun kita mandok. Karena rumah kita itu pun banyak jin. Rumah-rumah kaum muslimin, apalagi kaum kafir, banyak jin. Ada kalanya jin baik, jin muslim, jin saleh, jin taat. Ada kalanya jin yang jahat, yang kafir, yang durhaka. Kalau jin-jin jahat, jin-jin durhaka namanya setan. Setan nama bagi jin pembangkang, jin-jin jahat, jin-jin engkar, jin-jin kafir, setan. Untuk itu tidak semua jin itu setan. Sebagaimana tidak semua setan jin, karena manusia juga ada setan. Bahkan manusia ada yang mengkecilkan jin setan. Setan dan mencari angganya. Mengaku kan. Tabi setan dan kan. Jadi jin makhluk yang Allah ciptakan hidup berdampingan dengan kita, bermasyarakat, bersuku-suku, berkeluarga. Jin. Bahkan mereka bertetangga dengan kita, bahkan serumah dengan kita. Mereka suka menginap di tempat-tempat tertentu. Kalau jin-jin muslim biasanya mereka bentuk komunitas loh. Di rumah kita tidak sepi daripada jin, ada jin. Cuma kita tidak tahu, yang kita tidak nampak. Apakah jin baik atau tidak? Kadang-kadang manusia bisa tertipu, setan mengaku jin baik. Apakah beda jin dengan setan? Ya sekelumit kita tarangkan sebelum kita lanjutkan memahami ayat dan hadis tadi. Setan secara bahasa artinya jauh, bauda. Sumya syaitan syaitana li bu'dihi anil haq bitamarrudi. Dikatakan setan itu setan karena setan itu jauh daripada yang benar. Arti setan itu bahasanya jauh, syatana jauh. Shin, to, dan nun syatana. Nanti menjadi syaitan. Amat jauh. Maka dikatakan dia setan karena dia jauh daripada kebenaran. Li bu'dihi anil haqqi. Lantaran jauh dia daripada kebenaran dan tamarrudnya menentang, membangkang, melawan, memusuhi kebenaran. Kata Imam Qurtubi dalam kitab Tafsir Qurtubi jilid 1, siapa saja yang seperti itu, jinkah atau manusiakah, zakat syaitan, itu adalah syaitan. Itu makanya manusia ada yang syaitan. Cuma dikecilnya syaitan banginya kawa. Walaupun perangainya kadang-kadang latihlah pada jin syaitan. Jauh daripada yang benar, menentang kebenaran, menghambat, menghalangi kebenaran, menggelincirkan, menyesatkan orang daripada kebenaran. Tidak suka, tidak setuju, dan tidak mau menerima kebenaran. Ya, zakat syaitan, itu adalah syaitan. Nah, dawak yang populer setan itu kan jin saya. Nah, setan terbagi dua. Setan bangsa jin, setan bangsa manusia. Minal jinnati wan nas. Syayatinul jinni wal ins.
setan-setan berkebangsaan jin dan manusia sebagaimana tercantum dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 1 balik. Begitu. Intinya begitu. Nah, tapi dengan catatan tidak semua jin setan. Karena jin ada yang taat, ada yang saleh. Bahkan dalam surah Al-Jin surah ke-72 tidak salah, itu khusus bicara tentang jin. Dinyatakan di situ jin ada yang muslim. Wa inna minnal muslimun. Di antara kami ada yang muslim. Ada yang saleh, kata jin. Bahkan Nabi sendiri mendakwahi jin-jin. Nah, wa iz sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an. Berkali sekelompok jin mendengarkan Nabi membaca Quran. Bahkan meminta Nabi agar membacakan Quran kepada mereka. Ada yang saleh. Jadi jin yang saleh, yang taat bukan setan. Tapi kalau yang bangkang, yang neraka, yang kafir, setan. Seperti itu manusia. Nah, manusia yang bangkang, yang menentang, yang durhaka, yang jauh dan menjauhkan, sesat, menyesatkan dari kebenaran, ya setan. Kadang-kadang pakaiannya mau diawak. Bakode, bikin saruang, bahasa lempang, badasi, bakopiah. Kadang-kadang sebalawaknya tinggal. Kadang-kadang awak bawa laloknya. Tempat sadarnya setan. Nah, balik kita ke Joko. Jadi dia bisa melihatmu di sini arahnya kepada jin. Di rumah kaum muslimin ada jin. Ada setan. Dan kita tidak tahu jin yang manakah yang berada di rumah kita. Nah, ketika seseorang menanggalkan pakaiannya, itu idza wada'a meletakkan, melepaskan, menanggalkan, meletakkan pakaiannya nampak auratnya. Lebih-lebih kaum perempuan. Karena aurat perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, ketika itu jin melihat. Tidak sadar wak jin melihat. Ada jin yang laki-laki. Jin itu ada laki-laki. Kenapa keturunan dah? Ketika masuk esai kita baca minal khubsi wal khaba'is. Banyak ulama memahami khubsi setan jin-jin yang laki-laki. Khaba'is jin-jin perempuan. Karena mereka juga berketurunan. Mereka babaku boy pabisan. Apakah mereka berpoligami atau tidak itu tidak tahu. Yang jelas mereka berketurunan. Beranak pinak. Di rumah awak. Kalau yang setan-setan suka tinggal di tempat-tempat gelap. Tempat-tempat busuk, tempat-tempat bau. Termasuk di WC-nya suka. Di lorong-lorong. Makanya kita tidak boleh menutup habis pintu rumah kita, pintu bilik. Kalau kita tinggalkan buka-buka. Jangan tinggal Nabi siang-siang buka. Karena setan-setan suka tempat pengap, gelap, busuk dan bau. Yang setan, bukan jin. Nah, ketika kita menanggalkan pakaian di rumah, dia bebas melihat kita, bebas memandang kita. Lalu apa tirainya? Tirai, hijab, namanya satru. Satru atau sitru, hampir sama. Sigatnya yang berbeda. Satru, hijab. Tameng, penghalang, pembatas, penghambat. Dari pandangan bebas jin dan setan, ketika kita menanggalkan pakaian adalah bismillah. Bismillah. Menurut Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami' Saghir,
Silakan rujuk. Di rumahmu ada 8 jilid besar syarah. Kata beliau bahwa bismillah itu kattaba, bagaikan stempel atau cap atau segel yang menutup minuman yang masih baru, kan nama segel ya, lak. Kattaba bagaikan cap, stempel atau segel ala Bani Adam. Jadi ketika seseorang anak cucu Adam membaca bismillah, artinya lah dicap, distempel, ikulah ditutup, dikasih lak. Namanya kattaba ala Bani Adam fala yastati'ul jinnu fakkah. Tidak bisa lah, tidak mampu lah jin membuka stempel itu. Okay. Tidak bisa hanya membuka stempel. Kalau begitu, ketika kita membaca bismillah, berarti kita lah mengasih hijab, tirai, tabir, penghalang. Dan tidak bisa dikuatkan, disingkapkan, dibuka, dilepaskan, ditanggalkan oleh setan tabir itu. Itu hebat bismillah. Tidak mampunya bismillah. Itu yang kadang-kadang acok, kadang-kadang acok. Lupa kita buka baju langsung saya par. Lebih kami laki-laki, buka laki-laki juga. Buka baju segala macam, gantungan cempaknya. Tapi kalau hanya baju kita buka lagi tidak masalah laki-laki. Tapi kalau perempuan buka baju, auratnya ada. Nah, ketika buka baju bismillah. Memasang baju nantilah. Ini kita kaji gini kok. Membuka baju bismillah. Bismillah itu tidak bisa lah, tidak tembus. Dengan ultravioletnya tidak mampunya lah. Barangkali tidak marah kita yang baca bismillah ketika buka pakaian. Nah, itu salamualaikum kita lah nampak di setan, di jin. Ba mode lekak-leku tubuh kita, lebih-lebih para kaum perempuan. Jin-jin ada di rumah. Jin-jinnya ada di tempat kita. Kalau bagi orang kafir, bukan hanya di rumah dengan pakaian, di luar dengan pakaiannya. Orang wanita non-muslim di mana-mana tangganya pakaiannya. Kadang-kadang telanjang gagik okay, di pantai. Tak salah. Kena kajiak siapa? Kaum muslimin. Jadi satru, penghambat, pembatas. Tadi masih sempat mau tulis sarahan hadisnya. Ada satru itu hijab, pembatas. Jadi hijab, pembatas, tabir, penghalang. Bismillah. Maka bismillah itu kata Imam Munawi, Al-Munawi, bukan Imam Nawawi, Munawi, yang mensyarahkan kitab yang terkenal Jami' Shaghir. Itu at-taba'. Bismillah, langsung kita lah menurunkan namanya. Tiba masuk kamar apa? Turun ke apa? Tirai. Atau tutup. Tidak bisa hanya menguatkan, menyingkapkan. Itu setur. Itu ketika menanggalkan pakaian. Yang kedua, itu idza dakhala ahaduhumul khala. Apabila masuk salah seorang mereka anak cucu Adam kepada khala. Anan khala ko sunyi, tempat terpencil. Apa namanya khala? Tempat kita buaya, kena orang buaya biasa. Tempat terpencil, tempat jauh, tempat sunyi.
khalaq. Di zaman Nabi orang buang air ke padang pasir. Pelangang agak kelembah ketik. Nah, manduk sana. Nabi kalau buang air itu suka mencari tempat yang agak tersembunyi, kadang-kadang beliau pancangkan tongkat kecil. Kadang-kadang ada sahabat yang mengawasi. Jauh ke lembah. Khalaq. Namanya khalaq. Khalaq tempat di mana saja orang buang air, namanya khalaq. Apakah pakai bangunan atau tidak pakai bangunan, pakai kloset atau tidak. Termasuk dalam jamban saya suat. Masih terkena jamban. Ditabik. Tabik. Khalaq. Lebih-lebih di tempat terbuka. Di tempat terbuka, di gurun, di padang pasir, di parak, di semak-semak. Ketika di mana kita berjalanlah, bagi orang yang tidak mengenal aturan-aturan buang air, ya di mata sasak, di malapeh. Kadang-kadang ke Tonggak, kadang-kadang ke Lindian, kadang-kadang ke Banoto. Di mata sasak, di malapeh. Bahkan perempuan, ada perempuan yang tidak muslim, mereka tidak mengenal yang namanya taharah. Mereka tidak kenal taharah. Yang taharah itu adalah taharah itu bagi orang muslim. Bersih, sangat bersih ajaran agama kita. Sangat bersih. Cukup kita diajari kapan dari mana kita buang air. Dan kita harus suci. Tidak ada air, ada yang lain. Nah, ketika kita masuk khalaq, ke tempat di mana kita buang air, sebagaimana kita cakap, apakah di situ ada bangunan atau tidak, atau tempat lapang, tempat luas, di gurun, di samak, di belukar, di mana-mana saja. Nah, di tempat di mana kita orang biasa buang air itu maskan, ma'wa wa maskanun. Itu tempat yang sering setan-setan dan jin-jin jahat berada di situ dan bahkan tinggal di situ. Ini istilahnya ma'wa wa maskanun lisyayatin wal jin. Tempat-tempat itu. Ingat, setan senang suka di tempat-tempat kotor, tempat-tempat bau. Sesuai dengan namanya setan. Tempat pengap, tempat gelap, di got-got, di riwa-riwa, di semak-semak, suka di situ. Nah, dek kita buang air, ketek atau gadang, di mana kita ketika tu buang kotoran, setan ada di situ. Maka bacalah Bismillah sebagai satrunya. Karena Bismillah itu melindungi manusia, menjaga manusia min kulli su', daripada setiap keburukan kejelekan, termasuk keburukan kejelekan setan. Yang tak bebas lah. Kalau buang air kita lah jalih betul-betul muka aurat. Nenggal pakaian tak semua aurat kita terbuka. Tapi kalau buang air lah jalih betul-betul. Di rumah kita bisa ada jin-jin yang baik, tapi tempat buang air jin jahat semua. Jin jahat semua. Maka bacalah Bismillah. Bukan hanya membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Awali dengan Bismillah. Begitu dalam hadis riwayat Tirmizi. Awali dengan Bismillah. Kan biasanya bahasa kita baca adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabith. Boleh khubuthi, boleh khubuthi. Boleh baca khubuthi, boleh khubuthi. Bismillah dulu. Bismillah. Kamasuk kata pe buang air.
Lebih-lebih di tempat terbuka, sama sekali tidak ada tameng. Di tempat lapang, tempat terbuka itu tempat bebas siapa saja menjalir. Ketika seorang anak Adam membuka auratnya, buang air, itu bebas hambatan bagi jin-jin dan setan memandang. Andaikan dia melancarkan niat-niat buruk, niat-niat jahat, atau tukang-tukang sihir, tukang-tukang ilmu buruk yang bersama dengan setan, bisa dilancarkan ketika enggak ada tameng. Maka tamengilah, perisailah dengan membaca Bismillah. Itu satru, perisai. Bila membaca Bismillah, kamanyingkuan pakaian. Kalau di tempat terbuka. Kalau kita pakai WC, masuk WC. Itu bedanya. Kan kita tidak selalu buang air di WC. Ketika kita berada di luar rumah, lebih-lebih tempat umum, ada kalanya pakai pintu, ada kalanya tidak pakai pintu. Ada kalanya tempat terbuka. Nah, ketika kita masuk ke tempat terbuka itu, carilah tempat terpencil, tempat tersembunyi, agak tersurat, baca Bismillah. Karena semak-semak belukar tidak sepi daripada setan-setan dan jin-jin. Nah, di tempat terbuka itulah kita jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau ada bangunan, sudah ada pembatas. Peringatan keras di tempat terbuka, jangan sampai kita langsung menghadap atau membelakangi kiblat. Bismillah. Kalau misalnya kita masuk WC aku, masuk WC Bismillah. Baru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Anan khubuth, anan khaba'is. Berbagai macam penjelasan ulama. Mau cari di kitab Tawdihul Ahkam. Dan juga dalam kitab Ithaf ada penjelasan tentang khubuth. Yang populer di kita khubuth itu setan-setan yang jantannya, yang laki-laki. Dan khaba'is adalah yang perempuannya. Yang lain mengatakan bukan hanya setan. Al-khubuth itu segala macam keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, dan khaba'is segala macam kekejian-kekejian ada di WC. Atau masuk setan. Bisa penyakit, bisa bakteri, bisa virus. Karena kita tidak tahu yang buaya di situ siapa. Apakah orang penyakit apa? Buaya itu kan kumpulan ampas. Nah, tidak tahu kita. Buaya itu entah virus apa yang dikeluarkannya, entah kuman apa, entah bakteri apa. Sangat penting kita berlindung kepada Allah. Karena Allah yang paling tahu. Allah yang melihat. Allah yang tahu siapa yang masuk WC. Allah yang melihat, Allah yang menyaksikan. Dan apa yang dikeluarkan oleh manusia. Entah penyakit apa, entah bakteri apa, entah kuman apa. Lebih parah lagi kita tidak pakai sendal. Kita kan dalam adatnya pakai alas kaki ke WC. Dengan membaca a'udzu, bismillah penghambat setan, bismillah penghambat setan, penghalang setan, a'udzu berlindung kepada Allah dari segala macam yang jahat, segala macam yang buruk, segala macam yang keji yang ada di WC atau masuk setan. Jadi bisa maknanya setan jantan, setan betina, bisa aja maknanya segala macam keburukan, kejelekan, kekejian. Keburukan yang ada di situ semuanya masuk khubuth dan khaba'is. Maka bisa kita pahami ikut pengertiannya umum dan khusus. Yang penting jangan sampai tidak baca bismillah. Kenapa? Nah, kenapanya lagi? Yang bisa menghambat setan, menghalangi setan,
untuk tidak masuk kepada kita manusia, zikir. Ketika manusia berzikir mengingat Allah, setan tidak bisa masuk. Di WC tidak ada zikir, karena WC bukan tempat berzikir. Jangan di WC, di tempat lain pun tidak berzikir gitu, apalagi di WC. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ke WC, beliau akan baca gufranaka. Kalau WC baca gufranaka. Kata Imam As-San'ani, beliau membaca gufranaka itu artinya minta ampun. Gufranaka, ya Allah, aku minta gufran. Aku minta ampunanmu. Kenapa Nabi minta ampun ketika ke WC? Di antara sekian penjelasan ulama, kita ambil cek. Salah satunya, beliau menganggap bahwa beliau telah lalai daripada berzikir. Beliau itu senantiasa berzikir kapan, di mana saja, dalam keadaan apa-apa, di situasi apapun. Tapi di WC beliau tidak berzikir. Karena memang di WC bukan tempat berzikir. Tapi beliau beliau anggap diri beliau lalai. Ketika ke WC capek, beliau susul dengan minta ampun. Kalau beliau Nabi Muhammad meminta ampun itu karena beliau merasa lalai berzikir. Padahal memang WC bukan tempat berzikir, cuma beliau memandang diri beliau lalai. Nah, pas ketika keluar, gufranaka, ya Allah, aku minta ampunanmu. Di WC tadi aku tidak berzikir. Itu untuk Nabi. Untuk Nabi. Kalau kita membaca gufranaka aja, tapi bukan untuk lalai berzikir. Jangankan di WC, di musajid pun tidak berzikir gitu. Mau tahu malah. Apalagi di WC. Malah kalau kita buang air di pincuran, heboh. Biasanya yang heboh di pincuran sampai umum kok tidak laki-laki biasanya. Orang saling laki-laki. Heboh. Maka ketika kalau WC gufranaka, aku memohon ampunanmu. Kita meminta ampun banyak. Bukan hanya lalai. Lebih-lebih kita kok jarang mensyukuri nikmat bisa buang air. Buang air itu nikmat luar biasa, kadang nikmat. Jarang kita, kalau mengaku kita masuk apa? Jarang kita yang mensyukuri nikmat bisa buang air. Nampalian takui orang di Minangko dan tanci angkonya. Kalau lama tu ngereta orang, alam gigi apa jalan? Dan tanci ang je. Kalau tanci kan tak bisa buang air, sakit perut. Lancar buang air keluar itu nikmat. Orang tak bisa buang air gelisah, makan pergi bobek. Ada orang nama ajan-ajan tak bisa keluar buang air. Itu makanya dalam doanya, walaupun hadisnya masih diperselisihkan oleh ulama kesahihannya, salah satunya begitu. Alhamdulillahilladzi afani. Alhamdulilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Segala puji untuk Allah yang telah menghilangkan adza. Azhaba 'anil adza, yang telah menghilangkan penyakit dan gangguan di perutku. Sebab itu kita tahan sakit. Itu makanya dalam kajiannya, orang kalau tidak latah sesak buang air, tidak buang air, zalim kepada dirinya. Lebih zalim daripada memukuli badan. Kalau buang air ditahan-tahan, itu bisa mengakibatkan efek lain. Jadi orang yang buang air, lepas itu buang air, zalim. Apalagi kalau salat menahan buang air, yang makruh. Bahkan bisa batal salatnya. Jadi Islam mengajari kita, kalau tersasak itu buang, namanya buang hajat, qada'ul hajah. Qada' melepaskan, menunaikan hajat. Karena semua orang berhajat untuk melepaskan.
Oh, nama hajat. Dawak namanya buaya. Buaya. Sebenarnya buaya aku kan untuk nang ketik. Dawak nang gadang buaya je. Buaya gadang. Walaupun dak ia nang keluar. Buaya namanya. Nah, kita membaca Ghufranaka Sakala WC itu bukan hanya lalai berzikir, tapi kita jarang yang bersyukur. Bahasa seluruh awak kan 3 no. Makan bertambuah, lalu bakar ruah. Jadi, sesuatu lah di tangan dunia. Kan acok kita bertanya lah. Ila mak saya makan, bertambuah. Lalu, bakar ruah. Buaya, alah suah, alah. Dari tangan mula ada kecil. Kau kemek dari kemek lah negerinya no. Walau kalau 3 kon tak lama, nanti 3 kon tak ada 2 lagi. Ndak gunanya pitih banyak. Makan je ko jali ke batang buah, makan saya ndak muah. Itu ndak ada gunanya pitih sebanyak-banyak Allah ni. Anggap orang kaya yang paling kaya di Indonesia, kalau lah makan ko ndak muah, apalagi batang buah, habis. Lah habis. Ndak boleh. Hilang ni amat. Lalu, orang ko bakar ruah lalu dia lama lalu. Kini ko jadi ke bakar ruah. Lalu saya tidak bisa, telah sakit benar. Jadi santiang orang awak membuat kata-kata. Makan bertambuah, lalu bakar ruah, buaya lesuah. Alhamdulillah, 3 buah. 3 buah. Segala muah. Kalau WC Nabi Ghufranaka. Karena beliau di WC tidak berzikir. Dan WC bukan tempat zikir. Cuma Nabi menganggap diri beliau lalai. Di WC itu, kalau tidak ada zikir di situ, makanya kita KWC berzikir. KWC berzikir. Sebab kalau kita tidak berzikir masuk WC, tidak baca bismillah, tidak baca doa masuk WC, setan di WC. Setan di WC. Maka orang yang tidak baca bismillah, ketika itulah dipengaruhi setan, berkawannya setan, dan setanlah bebas ianya dalam itu. Bebasnya menciguk aurat wak, di samping memberikan berbagai macam kelalaian-kelalaian. Kalau WC pokok, tidak lalai baca zikir. Itulah kita manusia. Jarang bersyukur. Kalau WC tidak berzikir, kalau WC apa lagi? Kadang-kadang tidak bersiram dulu. Tidak bersiram. WC-WC umum, banyak tidak bersiram. Bentuklah orang. Sudah lapih buang hajatnya. Biko tiba di WC umum, pitih bagi 1,000 ulahnya. Tidak siram. Tidak siram. Pahit salah. Begitulah sebagai manusia. Nah, Islam, Quran dan hadis mengajari kita bagaimana menjadi orang yang baik, yang beradab. Tadi kita ambil kesimpulan kita, gaji kita. Dari ayat yang kita pelajari tadi, bahwa iblis, setan dan jin bisa melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat kita. Dan setan-setan itu menjadi pemimpin-pemimpin, wali-wali, pelindung-pelindung, kawan-kawan daripada orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua, mari kita senantiasa jangan sampai kita dipengaruhi oleh setan. Sebagaimana bapa ibu manusia, yaitu Adam dan Hawa, berhasil dipengaruhi, difitnah oleh iblis, itu raja setan, sehingga mengakibatkan keduanya tangga pakaian. Sedang kalau pakaian bisa hanya menanggar. Apalagi kita lah tangga pakaian kita, tentu lebih bebas mencari kawal. Mari kita senantiasa deknya bebas mencari awak, kita tameng diri kita dengan bismillah. Bismillah di awal pekerjaan itu sebagai tameng, perisai. Bahkan ketika kita baca bismillah makan, setan tidak ikut.
Lupa baca bismillah, setan ikut. Masuk rumah nak baca bismillah, setan masuk. Kalau nak baca bismillah, setan masuk. Berhubungan badan suami istri nak baca bismillah, masuk setan. Maka benarlah hadis itu, walaupun masih ada yang mempertanyakan kesahihan hadis itu, tapi banyak ulama yang menganggap hadis itu bisa dipakai, yaitu kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillah fa huwa abtar. Setiap perkara kalau tidak diawali dengan bismillah, buntung, terputus daripada berkah rahmat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang terakhir kaji kita sesubak ini bahwa hendaklah kita senantiasa melindungkan diri kepada Allah dengan doa-doa dan bacaan-bacaan yang memang telah dituntunkan kepada kita untuk membacanya. Lebih-lebih ketika kita berada di tempat, di situasi, di keadaan dan di waktu yang memang setan gampang mempermainkan kita. Salah satunya ketika menanggalkan baju, menanggalkan pakaian, dan menanggalkan pakaian di WC atau masuk WC. Sangat penting kita tameng, perisai dengan membaca bismillah. Catatan terakhir, di WC tidak boleh berzikir. Itulah nanti menjawab assalamualaikum. Oi, ada yang sedang di WC, waalaikumsalam, duduk salah dulu, tak boleh. Termasuk menjawab hajat, atau bagi orang yang biasa apa-apa doa atau baca ayat, kadang-kadang dipengaruhi setan untuk membaca ayat ketika di WC, tidak boleh. Tidak boleh. Dalam hati pun tidak boleh. Itu tempat yang tidak bisa. Ke dalam cekose baka. Tapi kadang-kadang setan suka suang-suang kita untuk membaca. Ditunda menjawab. Di luar WC baru dijawab. Kalau masih sempat dijawab di luar WC. Tapi kalau dalam WC tidak. 3 keadaan kita tidak boleh menjawab azan. Ketika di WC, ketika sedang salat, ketika sedang jima. Tidak boleh. Di luar itu kita jawab. Merasa itulah kaji perdana di hari Jumat pagi. Setelah pindah-pindah, mula-mula disuapkan pagi tu. Itu jadi malam tu pagi balik. Jumat pagi ko dia Abu Hurairah siko. Umpang kadang. Cuma orang tua mau baralah pindah besok. Besok buat dunia Medan orang tua mau baralah menjadi Rabu malam. Jadi dia mau baralah ko lah. Jadi kita mengaji. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.